Halo semua, video saya kali ini akan membahas tentang wisata halal di Toraja. Saat ini wacana tentang wisata halal di Toraja ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya wacana wisata halal di Toraja ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Namun dalam perkembangannya rencana ini menuai protes keras dari masyarakat Toraja. Mereka menolak rencana wisata halal tersebut. Baiklah, video ini akan merangkum beberapa pendapat yang dimuat di media elektronik tentang wisata halal di Toraja tersebut. Yang pertama, saya akan bacakan. Pengacara asal Toraja, Peter Singkali, protes tegas rencana Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membangun kawasan wisata halal di beberapa kabupaten, termasuk Toraja. Menurut Wagub Andi Sudirman Sulaiman, meski kabupaten mayoritas Nasrani, namun wisatawan yang berkunjung ke Toraja tak dipungkiri umat Muslim. Untuk itu, Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara perlu membangun kawasan wisata halal. Saya kira begini, contoh Toraja wisata halal harus ada. Kenapa harus ada? Karena masyarakat-masyarakat yang berwisata juga di Toraja otomatis mencari kuliner-kuliner yang halal. Lokasi-lokasi yang bisa memfasilitasi mereka untuk halal. Jelas Andi Sudirman dikutip dari tribuntimur.com. Untuk itu, Andi Sudirman menyatakan dukungannya memperkuat terhadap pemerintah daerah. Namun, statement Wagub Andi Sudirman menjadi polemik di kalangan warga Toraja maupun warga Toraja di daerah lain. Peter Singkali mengatakan, wisata memang menjadi devisa utama karena di situ terkait ekonomi kreatif, juga ketenaga kerjaan, sebab bangsa Indonesia punya ragam rasa serta karakter kaya akan daerah. Kenapa muncul wisata halal? Padahal bicara halal bisa saja ditafsirkan orang lain berbeda dan diharapkan dapat dikunjungi sehingga menjadi ikon wisata. Tuturnya kepada tribuntoraja.com, Sabtu 2 Maret 2019. Lanjut Peter, yang juga Wakil Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia PMTI bidang politik, hukum, dan kemasyarakatan mengatakan, daerah Toraja dikenal luas budaya serta alam dan menyatu menjadi wisata. Namun jika dikatakan wisata halal ditafsirkan wisatawan berbeda karena itu kurang nyaman didengar. Saya desak dan minta kepada pemerintah Sulsel agar tidak menerapkan wisata halal di wilayah Toraja sebagai daerah tujuan wisata. Kewajiban Pemprov dengan pimpinan baru agar bersama pemerintah daerah mengembalikan kejayaan Toraja, ujar Peter. Menurutnya, Toraja dikenal budaya dan adatnya kaya akan tradisi sehingga tidak bisa dipisahkan. Namun jika porsinya mengenai halal, maka susah berkembang. Harapan kita agar Wagub Sulsel jangan menciptakan suatu suasana yang akan bisa kontraproduktif dan harus dijelaskan konkret apa itu wisata halal, tuturnya. Peter yang juga Ketua Gerakan Toraja Peduli Keadilan atau Gertak sangat menyayangkan keras rencana pengembangan kawasan wisata halal. Wagub Andi Sudirman diminta jangan selalu berbuat sensasi dan harapannya Pemprov Sulsel bisa mengerti rakyat Toraja. Laporan dari tribuntoraja.com. Baiklah, sekarang pendapat kedua. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia PHRI Toraja, Yohan Tangkesalu, menanggapi polemik tentang wisata halal yang akan dikembangkan pemerintah Provinsi Sulsel. Belakangan ini kebijakan Wakil Gubernur Sulsel menjadi viral setelah mengeluarkan pernyataan bahwa akan membangun kawasan wisata halal untuk warga Muslim yang berkunjung ke Toraja. Menurut saya, kita harus mengerti angle atau sisi dari masalah yang ada, ujar Yohan pada tribuntoraja.com, Kamis 28 Februari 2019. Dijelaskan Yohan secara singkat, standar pariwisata dibagi 3, yaitu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Aksesibilitas sudah pasti kita semua mengerti definisinya, dan kenapa kita butuhkan hal itu karena tidak mungkin ada wisatawan yang datang kalau akses tidak ada, jelasnya. Kemudian, atraksi atau tujuan utama wisatawan mengunjungi suatu daerah mencakup pantai yang indah, pegunungan yang asri, budaya, dan rumah adat yang unik. Culture or nature. Sorry kalau bahasa Inggris saya kurang. Ini tidak mungkin diganti karena adalah identitas. Maksudnya di sini adalah sebuah kebudayaan yang murni. Komparatif advantage atau pembeda suatu daerah dengan daerah lain, katanya. Lanjut Yohan, amenitas dimaksud akan diperkuat agar dapat mengakomodir bagi para saudara kita yang Muslim. Karena secara eksplisit adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di daerah destinasi.
Perlu digarisbawahi yaitu fasilitas pendukung seperti restoran, tempat perbelanjaan, kafe, hotel melati hingga berbintang, toilet dan tempat sholat atau musola. Jadi bukan atraksinya yang diganti atau dibatasi karena tidak mungkin, sebab itulah yang menjadi daya tarik utama. Itulah budaya, itulah identitasnya, dan saya yakin statement Pak Wagub tentang wisata halal untuk memperkuat amenitas kita di Toraja, tambah Yohan. Menurutnya, hal itu sangat penting karena market domestik sendiri sangat besar. Market Malaysia yang ada direct flight dari Kuala Lumpur ke Makassar dan market Middle East yang belum tersentuh. Saya mengajak kita semua agar sama-sama bergandengan tangan memajukan daerah. Karena kolaborasi yang kuat akan menghasilkan kesejahteraan kuat, ungkapnya. Yohan sekaligus meminta kepada Wakil Gubernur Sulsel agar menjelaskan kepada rakyat Toraja seperti apa penekanan dimaksud dalam wisata halal, karena di sosial media sudah banyak polemik saling menyindir. Laporan dari tribuntoraja.com. Selanjutnya, pendapat yang ketiga dari karebatoraja.com. Rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun kawasan wisata halal di beberapa daerah di Sulsel termasuk Toraja menjadi polemik di masyarakat. Ada pro dan ada yang kontra. Meski wacana dan rencana ini sudah ada sejak lama, namun sudah mencuat gara-gara mengundang Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di beberapa media terbitan Makassar. Masyarakat dan media sosial warga Toraja pun riuh. Pantauan karebatoraja.com, aliran percakapan begitu meluas dan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar warga negara khawatir dengan adanya rencana ini semua wisatawan yang tertarik dengan adat istiadat akan hilang. Juga masyarakat tidak bisa lagi memilih hewan yang masuk kategori tidak halal. Menanggapi polemik di masyarakat, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, wacana dan rencana pemberdayaan wisata halal ini bukan pada masa pemerintahan Nurdin Abdullah Andi Sudirman, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan, wisata halal ini pun diundangkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dia mengatakan, kawasan wisata halal tidak semua wilayah di Toraja dan Toraja Utara harus berlabel halal, tapi hanya lokasi-lokasi tertentu yang berhak sertifikasi halal, agar wisatawan yang beragama Islam tidak ragu-ragu menggunakan fasilitas tersebut, misalnya restoran, warung makan, hotel, maupun wisma. Andi Sudirman mengatakan kawasan wisata halal harus ada di Toraja, sebab daerah tujuan wisata Toraja dikunjungi oleh banyak orang dan tidak menutup kemungkinan menyangkut para wisatawan beragama Islam. Saya kira kawasan wisata halal di Toraja harus ada. Kenapa harus ada? Karena masyarakat muslim yang bepergian ke Toraja otomatis mencari juga kuliner-kuliner yang halal dan lokasi-lokasi yang bisa memfasilitasi mereka, jelasnya. Pemerintah provinsi, kata dia, akan membantu mensupport atau mendukung pemerintah daerah dalam hal wisata halal tersebut. Tapi kembali ke Pemda Tanah Toraja dan Toraja Utara, mau terima atau tidak. Penyebab peluang kita paling besar sekarang adalah wisatawan Nusantara, dan kebanyakan wisatawan Nusantara itu beragama Islam. Andi Sudirman menyebut wisata halal terlepas dari hal baru di dunia pariwisata. Beberapa negara seperti Jepang dan Thailand sudah menerapkan kawasan wisata halal tersebut. Dia juga membahas tentang kawasan wisata halal itu baru wacana dan belum disetujui pasti kapan akan dilakukan. Pemprov Sulsel sendiri membuat 6 daerah untuk dijadikan kawasan wisata halal, yaitu Makassar, Goa, Maros, Pangkep, Bulukumba, dan Toraja. Pendapat ketiga masih dari karebatoraja.com. Wisata halal di Toraja yang diwacanakan oleh pemerintah Provinsi Sulsel ditolak oleh masyarakat Toraja. Itu tergambar dari beragam komentar penolakan di media sosial menanggapi berita terkait wisata halal yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Jika disaring dari beragam pendapat tersebut, mayoritas warga menolak dengan berbagai alasan. Pertama, faktor penarik utama pariwisata Toraja adalah adat istiadat dan budaya. Di dalam adat istiadat dan budaya Toraja banyak hal yang tidak sesuai dengan standar halal. Dengan adanya label halal pada produk wisata Toraja, hal itu dinilai mempersempit dan memperkecil nilai pariwisata Toraja. Kehidupan sebagian besar masyarakat yang masih tradisional juga menjadi daya tarik wisata. Kehidupan tradisional Toraja dekat dengan alam dan hewan peliharaan, dan hewan-hewan peliharaan warga ini bertabrakan dengan label halal. Kedua, toleransi antar umat beragama di Toraja sudah tidak diragukan lagi. Mungkin harus jadi contoh di Indonesia. Meski mayoritas penganut Kristen, namun masyarakat Toraja sudah terbiasa hidup berdampingan dengan umat beragama lain, termasuk dengan umat Muslim.
Di Toraja tidak dikenal dikotomi muslim non-muslim. Sebagai contoh kecil dalam hal makanan, di dalam acara-acara adat, dapur, peralatan, dan metode penyembelihan hewan juga sudah dipisahkan. Itu sudah berlangsung sejak dahulu kala. Polemik wisata halal di Toraja, begini penjelasan Wagub Sulsel. Berikut, banyak keluarga di Toraja terdiri dari beberapa agama dalam satu keluarga. Ada Islam, Kristen, Katolik, dan Aluk Todolo. Masyarakat Toraja juga terbiasa kehidupan harmonis tanpa sekat agama. Pelabelan wisata halal dikhawatirkan bisa membuat kehidupan masyarakat tersekat-sekat. Alasan lain, sudah banyak fasilitas kuliner seperti restoran, rumah makan, dan warung-warung berlabel halal dan menyediakan makan halal di Rantepao maupun di Makale. Bahkan ada restoran-restoran yang sudah memisahkan antara makanan umum atau halal dan makanan khusus. Soal fasilitas peribadatan yang menjadi salah satu syarat wisata halal, hal itu cukup tersedia di Makale maupun Rantepao. Bahkan di beberapa objek wisata juga sudah ada, minimal tempat sholat. Di hotel-hotel yang ada di Rantepao maupun Makale juga sudah tersedia tempat sholat khusus. Di kamar-kamar hotel juga tertera arah kiblat untuk sholat. Berikut, label halal sangat peka dengan kehidupan sosial masyarakat Toraja. Bisa jadi program pemerintah yang mungkin direncanakan bagus, tapi bisa dipersepsikan salah sehingga bisa menimbulkan sekat dalam masyarakat. Kehidupan sosial, toleransi, kekerabatan, dan kekeluargaan yang sudah begitu kuat dikhawatirkan bisa terganggu dengan adanya label halal ini. Itulah sebabnya masyarakat meminta pemerintah Provinsi Sulsel untuk menghentikan rencana penerapan wisata halal di Toraja. Masyarakat meminta pemerintah provinsi membantu pemerintah Kabupaten Tanah Toraja serta Toraja Utara dalam bentuk lain. Misalnya, membangun sarana dan prasarana transportasi antar objek wisata serta mempercepat pembangunan bandara udara untuk unik di Kecamatan Mengkendek, Tanah Toraja. Masyarakat juga mendesak pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk menolak label pariwisata halal, mumpung baru diwacanakan dan belum diterapkan. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat Toraja menolak keras akan rencana objek wisata halal yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.